Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat atas Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur pada hari ini seperti biasa kita sudah lazimkan ini adalah episode atau sesi yang keempat ya. eh, Mentoring dan sharing akhir pekanan yang digelar alhamdulillah pertamanya dibuka oleh Pak Jamil Azaini ya yang guru kita semua yang menggantikan Ayah Farid karena sosoknya nggak ada lagi ya saya sosokkan beliau menjadi sosok di perjuangan menyebarkan Stephen sehingga saya mendekat merapat ya walaupun beliau kalau secara bisnis jadi saingan ya cabangnya cabang besar banget ya. Beliau sudah 100 cabangan nih, targetnya 200 Indonesia dan Asia Tenggara ya. Jadi Malaysia, Brunei segala macam beliau jajah. Nah, menggambarkan bahwa bisnis ini besar banget ya. Besarnya bukan hanya besar duniawi gitu ya. Malah Pak Jamil Azza ini melekatkan bahwa dirinya dalam Stephen ini bagian dari apa namanya? Ukuran kesuksesannya yaitu rating langit gitu ya karena ingin memasukkan kebahagiaan kepada orang-orang karena mengenal dirinya memasukkan kebahagiaan pada orang-orang itu adalah sesuatu yang dicintai Allah. Baik untuk memulai pada hari ini kita sharing, kita berdoa sekaligus doa ini atau Al-Fatihah ini kita tujukan pada guru kita almarhum Ayah Farid Poniman bin Muhammad Syafi'i. Mudah-mudahan ilmu yang kita terus sebarkan menjadi amal jariah beliau, menjadi amalan soleh beliau, menjadi ilmu yang bermanfaat yang beliau sebarkan. Bahkan doa anak soleh dari kita ya, anak-anak ideologis ya, bukan anak biologis tapi anak ideologis. Termasuk ya saya mengaku begitu karena memang banyak ajaran beliau yang di samping Stephen, hal-hal sikap hidup juga saya banyak meniru beliau. Mari kita Al-Fatihah bersama-sama. Bibarak Al-Fatihah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن Iya kan الرحيم na'budu wa مالك iyyakan يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط Shiratal المستقيم ladzina an'amta صراط alaihim الذين ghairil أنعمت maghdubi عليهم غير alaihim المغضوب waladdallin. Amin. عليهم ولا الضالين Mudah-mudahan آمين. juga ini menjadi doa kita agar hari ini dilancarkan. Eh, Kang Fahrul sebagai narasumber pada hari ini untuk berbagi, difasihkan lisannya, dikuatkan ingatannya untuk mengeluarkan hal-hal pengalaman terutama dalam menjalankan Stephen, menyebarkan Stephen, mensiarkan Stephen, mempromosikan Stephen, sehingga juga kita semua yang mendengarkan bukan hanya sekedar ingat, tetapi juga terdorong untuk mengamalkannya ya. Jadi eh, taufik hidayah, hidayah, jadi dapat petunjuk, taufik, dapat kekuatan untuk menerapkan ya, bukan hanya hidayah tapi juga taufik ya yang kita harapkan dari semua sharing-sharing yang kita lakukan. Baik, jadi eh, insya Allah saya sebagai eh, apa founder dan juga dalam tanda petik penanggung jawab lah ya ngajak teman-teman bergiat di Stephen. Jadi mulai bulan ini terinspirasi oleh ajaran-ajaran atau materi-materi atau hal-hal kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh Babeh Jamil. Jadi mulai ada sharing dan sharingnya kita akan eh, apa namanya campur-campur mic ya saya akan mengutamakan solver sekarang lagi deal dengan Miss Hidai lagi nyari waktu udah oke akan ngisi. Nah, di antara itu nanti saya juga ini buat forum-forum teman-teman promotor tapi biar bergengsi gitu ya yang tampil adalah yang 100 ke atas tes gitu ya jadi ditunggu nih Ustadz Yahyan, Ustadz Abdul Haq juga mana belum nongol ya dan yang lain-lainnya 100 langsung dikasih forum dan dikasih apresiasi ya tadi ya 2 voucher berbayar gitu ya setelah ngisi materi gitu ya ya bukan vouchernya saya pikir tapi pengalaman untuk memberikan sharing-sharing ya siapa tahu setelah ini Kang Parul jadi oke oke kepikiran juga misalnya ya sharing via Zoom gitu kan ya tinggal cari tim aja gitu ya. Ya, dan Zoom-nya kan murah pas 10.000 doang jadi buat Zoom ini 10.000 aja nih, bisa seharian penuh loh. Jadi beli 10.000, jadi ini Umi udah lancar belinya ya. Jadi Umi juga ada di sini kayaknya tuh memantau, sudah lancar belinya, jadi mensupport, dibelikan. Ya biasanya saya beli hari Kamis gitu ya, udah keluar tuh malam Jumatan gitu, linknya udah bisa kita bagi. Ya oleh karena itu teman-teman mungkin
mulai forum ini nih, jadi mulai dari Kang Fahrul, ya boleh juga tuh, karena teman-teman yang namanya promotor itu saya waktu diskusi kapan ya, itu saya kaget juga, bener juga gitu ya. Oh, sama sama Ferry, sama Solver Ferry nanti yang di 2 minggu lagi kita ketemu. Beliau ada yang ngeluh dengan harga. Gimana dengan harga? Jangan mikirin harga, filosofinya kita kan promotor, kewajibannya mempromosikan. Kalau nanti manfaatnya kena, kerasa, nggak akan pikir dengan harga katanya. Orang yang sakit itu kalau udah ke dokter, ya berapapun harganya dia bayar. Iya juga saya pikir. Jadi filosofinya kalau namanya promotor, ya dia mempromosikan bukan menjual gitu loh. Nanti jualannya sebagai bonus. Kalau orang ingin, ya, karena orang merasa manfaat, maka dia beli. Nah, hari ini kita akan dengarkan bagaimana nih aktivitas kepromotoran pengalaman dari Kang Fahrul yang terus terang kenalnya dengan Kang Fahrul ini melalui Coach Rijal belum keluar ya. Yaitu dulu kami apa namanya, kalau nggak salah Kang Fahrul ya, nanti tolong agak luruskan dikit sejarahnya nih. Jadi kenal dengan Fahrul itu, Kang Fahrul itu kita lagi bergiat-giat, saya lagi bersemangat mengembangkan bisnis Kangen Water ya. Waktu itu kalau nggak salah. Ya, terkenal ya karena saya Bung Steven, insya Allah Stevennya sudah level paradigma, jadi apapun dipotret dari Steven sudut pandangnya. Sehingga Kang Parul tergoda tuh ya, ya maklum feeling jadi cepat tergoda juga gitu. Dan memang pengembangan SDM adalah bagian orang feeling. Baik, saya ingin tidak berlama-lama, ini silakan Kang Parul mungkin dari mulai perkenalan sampai saya sharing materinya silakan disampaikan. Mangga Kang Parul. Baik, Abi atau Nun. Punten, saya Dayana. Kedengeran suara saya ya? Kedengeran, kedengeran. Oke, baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa menyapa rekan-rekan semua. Salam kenal juga kalau ada yang belum kenal ya. Waduh, Masya Allah ada Solver Denia di sini. Ada Solver ngamatin saya nih. Aduh ya Allah. Apa-apa. Belajar juga ya. Baik. Ya, mungkin hari ini saya alhamdulillah diberikan kesempatan. Terima kasih kepada Abi sebagai Ketua Cabang RSB Rumah Steven Banten dan juga kepada Umi. Ada di sini Umi ya? Ada. Direktur Steven ya, ada. Baik. Dan juga rekan-rekan semua promotor dan juga termasuk ada tamu istimewa ya, Solver Denia. Barakallah. Semoga saya bisa belajar lagi sama Solver Denia ya. Masya Allah ya, silakan, mangga. Dan saya izin juga suara saya agak ini ya, agak serak Gak ya. parau. Ya, kemarin beberapa hari, seminggu yang lalu saya kecelakaan gitu, jatuh dari motor. Alhamdulillah nggak begitu ini ya, cuma lecet-lecet aja. Ketika jatuh dari motor, kayaknya pingin marah gitu, Bi. Nyalain orang, tapi saat itu saya diem aja deh. Yang penting saya tenang dulu gitu ya. Karena kalau hati udah kotor banget, saya kacau balau pikiran kayak. Jadi memang orang feeling itu perlu menjaga hati ya, terutama begitu. eh Alhamdulillah, puji syukur pada Allah kita diberikan kesehatan. Ini adalah sebuah karunia dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pendidik terbaik dan juga seorang menurut saya adalah seorang psikolog terbaik ya yang bisa kita pelajari dari kepiawaian beliau. Dan pagi ini saya ingin berbagi tentang bagaimana pengalaman saya eh, bisa mencapai 100 tes. Sebenarnya 100 tes itu kan pernah diawali dari tahun 2023 ya, Bi ya. Iya. Dari mulai saat itu tahu bulan Agustus melejit saya sekali satu bulan itu tes sampai mencapai 80-90 tes kalau nggak salah satu bulan itu. Dalam Bulan sebulan ya. Agustus itu momen-momen pentingnya ya dia. Dan sebelum momen itu saya ingat waktu itu Abi ngundang acara acara Steven apa acara apa saya lupa ya. Mungkin rapat begitu ya. Abi merekam tuh, coba Abi buka rekamannya lagi ya. Abi merekam setiap orang apa harapannya apa tentang Steven apa tentang RSB begitu ya. Setiap orang ditanya dan jawabannya saya akan mencoba lagi giat dalam tes Steven. Ada yang mengapresiasi kinerjanya Abi dan Umi begitu ya. Dan bagian saya bilang gini Bi, saya tahun depan saya akan usahakan entah bulan apa akan ada tes minimal 20 Nah, per bulan. Terjawab nggak Bi? terjawab ya sekarang ya. Terjawab ya. Minimal 20. Itu asal keluar Bi, saya nggak ngerti 20 gimana karena pengalaman saya Abi tahu sendiri, saya sebelum bulan Agustus 2023
Saya nggak pernah dapat tes lebih dari 10 per Hmm. 5 pun jarang gitu sebulan itu. Bayangin, 5 aja jarang. Tiba-tiba saya berani doa 20 deh gitu ya. Hmm. Akhirnya bener saya saat itu agak ragu tapi ingat perkataannya Coach Rizal. Ada nggak sih Coach Rizal ya? Oh, Ya nggak dia ada ya. dia mau persiapan ini ujian. Oh iya, nggak apa-apa. UT beliau ya. UT. UT, oh Masya Allah, Ujian iya ya. hukum. Kata Coach Rizal begini, kalau kamu sudah berdoa, jangan dibatalkan doanya gitu. Hmm. Entah gimana logikanya, udah berdoa aja nggak apa-apa ya. Nanti akan Allah selesaikan itu tugas itu ya. Allah itu urusan Allah gitu. Saya berdoa aja, pede aja, Bi. Nggak tahu caranya gimana. Tapi bener kalau dihitung-hitung per bulan tuh 20 tes gitu ya. Karena hal itu saya berani sekarang bilang, Bismillah, saya berdoa lagi nih ya Allah di hadapan teman-teman semua. Mungkin berapa bulan kemudian saya ingin atau bulan-bulan depan saya ingin tes Stephen saya bertambah kembali menjadi 50 tes per bulan. Amin, amin ya Allah. Bismillah. Dan saya nggak tahu logika apa yang saya pakai, kan ini pakai perasaan aja ya. Ya udah, saya nyamanin aja 50 itu itu nyaman perasaan saya. Oke, saya Bismillah 50 tes per bulan gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa dijawab oleh Allah gitu ya. Eh, baik, saya sharing dulu ini ya, screen share ya. Hmm. Punten. Ya, sudah nampak. OTW kayaknya. Oke, sudah. Tinggal di slideshow Kang Farul. Ya, rekan-rekan semua, di pagi hari ini yang sangat insya Allah dimuliakan lah ya sama Allah karena berkumpulnya orang-orang yang baik di sini, insya Allah kita bisa belajar dari siapapun, termasuk saya yang sedikit ilmunya ini, semoga bisa menginspirasi dan berbagi ya untuk kebaikan teman-teman semua. Saya sebenarnya dapat judulnya dari Abi, Steven sebagai profesi pilihan. Saya tambah ya, sukses mulia. Oke, Jadi siap. kalau pilihan yang nggak sukses mulia bahaya ya, menurut saya harus Siap. sukses mulia gitu. Artinya ada akhirat yang kita tujukan gitu ya. Nah, ini saya ya profilnya, teman-teman semua, rekan-rekan semua. Saya pernah kuliah di Bandung, di Unpad, pernah nulis di majalah nasional di Bandung, di Keluarga Islami ya, Hmm. majalah saya lupa namanya. Itu saya kerja di sana 5 bulan atau 6 bulan gitu karena memang magang, tiba-tiba dibayar gitu karena tulisan saya. Mereka minta kamu kerja aja di sini gitu. Terus saya bilang Hmm. saya harus pulang ke Pandeglang gitu. Akhirnya saya nggak lanjutin. Tapi di situ saya menikmati karena saya nulis parenting di. Oh. Saya udah ada parenting saat itu di tahun 2008 itu ya. Dan kemudian pindah ke Banten jadi konsultan IT, salah jurusan. Dan betul ternyata saya 4 tahun di konsultan IT di Banten gak galau gitu ya. Ketika ketemu Coach Rizal ngasih tes Tivin, saya di hati saya keluar hasil tes, ini salah nih saya feeling, saya bilang gitu. Iya, Bi ya. Hmm. Itu jujur dulu, saya mau jujur dulu saat itu. Kok hasil tesnya feeling ya? Saya bukan feeling, saya bilang. Saya itu thinking gitu, Bi. Hmm. Kenapa thinking? Nanti teman-teman bisa belajar dari sini ya, bagaimana menghadapi klien begitu. Kenapa thinking? Oh, rupanya saya baru tahu, Bapak Ibu saya thinking, Bi. Hmm. Ya, rupanya didikan itu berpengaruh ke saya, membuat saya meyakini dari saya adalah thinking begitu. Akhirnya oke lah saya cocok di bidang-bidang yang berpikir. Akhirnya saya masuk ke IT, bisa bisa tapi hasilnya nggak maksimal dan jenuh Bi gitu. Hmm. Makanya tahun 2014 saya resign. 2014 saya resign dari KP3B Bi, dari Oh. pemerintahan. Kemudian tahun 2015 saya jadi konsultan di situ ya. Itu lebih menyenangkan, masih lebih menyenangkan lah ya, lebih Oh, lebih pas. konsultannya ya. Kenapa? Saya ketemu orang gitu ya, deal-dealan, negosiasi begitu. Saya mulai nyaman di situ. Tapi itu pun nggak bertahan lama, masih ada yang kurang pas gitu ya. Sampai akhirnya ketemu Coach Rizal, ketemu Abi ya. Mau kemana? Ke Jakarta kalau salah Abi ya. Jakarta. Abi mulai cerita Steven, apa Steven tuh kue apa itu, saya bingung, makhluk apa ini Steven ya. Kok ada di sini sih ini. Saya saat itu nggak ngeh, ya aja gitu. Ketika di tes Steven baru oh kayak gini, oke. Tapi itu pun nggak terima Bi setahun. Hmm. Rupanya karena itu didik orang tua. Dan hal seperti ini saya jelaskan ketika klien ini dapat mulai pengetahuan ya. Ketika klien saya tanya, Pak, hasil tes Steven saya kok salah nih Pak gitu ya. Dibilang banyak klien saya kayak gitu ya. Hmm. Dan alhamdulillah saya tuh tes Steven dulu kan bareng Coach Rizal awalnya tim gitu ya. Hmm. Kalau dihitung-hitung mungkin ada sekitar sampai sekarang udah mungkin ada 700 800-an mungkin ya kalau dihitung. Amin, Masya Allah. Kalau barengan ya kalau saya pribadi Ya. mungkin ada 400 mungkin ya. 400 500 mungkin gitu.
Nah, kalau Bapak Ibu merasa nggak sama hasil tesnya, biasanya pada orang dewasa. Itu karena didikan gitu. Ya, karena karena faktor lingkungannya sudah menetap. Maka tugas Steven adalah Bapak Ibu kalau sudah tahu hasil tesnya, sebaiknya pindah alam sebaiknya. Itu rekomendasi saya kayak gitu ya. Dan Steven. Dan itu membantu sebenarnya ketika menghadapi keluhan-keluhan seperti itu. Dan itu bikin saya repeat order gitu. Kayak kemarin kayak gitu, Bi. Saya kemarin di salah satu sekolah SMP di sekarang saya sebut aja ya SMP IT Aliza. Saya masuk tuh. Kemarin itu yang tes cuma satu, Bi. Oh. Tapi sebelumnya udah ada. Ini gelombang ketiga. Ya. Eh, saya bilang kenapa hasilnya berbeda karena didikan orang tuanya begini-begini. Akhirnya dia penasaran. Oh iya bisa jadi didikan orang tua saya begini gitu ya. Saya nggak tahu di diri saya apa nih. Ya, jadi fokus ke situ. Akhirnya apa? Besok hari ini saya minta dites nih. Saya hari ini minta dites ke rumahnya. Ada 3 orang, alhamdulillah. Tinggal berangkat dekat. Alhamdulillah. Dan itu sering terjadi, Bi. Dan itu yang bikin saya tesnya banyak, bukan karena sekali jalan langsung banyak tes, enggak gitu juga gitu. Ya. Oke, lanjut. Mengapa Steve profesi? Menurut saya karena pertama ini sebenarnya udah dibahas di beberapa workshop di Steven ya. Salah satu. Pertama 75% orang Indonesia menderita stres, betul. Salah satu ya, betul. Terus soal pekerjaan jelas ya, kadang stres itu. Kesejahteraan fisik, kesehatan gitu ya, keluarga dan sosial, ini fakta juga, ada beritanya kalau salah seperti itu. Kemudian angka perceraian di Indonesia naik 20%. Kebetulan ada Ustadz Yayan ya. Di Pandeglang itu kalau nggak salah paling tinggi ya perceraian ya. Ustadz Yayan ya. Ya itu fakta itu. Di Banten ya, di Pandeglang itu besar. Betul. Betul kan? Nah, Masya Allah, itu kan lahan. Kita tahu ada masalah, berarti ada yang bisa kita solving di sana gitu, atau bisa kita kasih solusi gitu ya, kasih rekomendasi gitu ya. Dan ya, bisa jadi uang begitu kan logikanya gitu ya. Yang ketiga, 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Dan ini fakta juga ya, 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Dan apa namanya? Bahkan di tahun 2024, ini kan berita tahun 2020, 2024 itu Kementerian Pendidikan mengambil berita ini diposting di laman portal kementerian. Ini menguatkan bahwa relevan, bahwa sampai sekarang sarjana itu salah jurusan banyak gitu. Banyak banget. Dan ini membuat saya juga dapat tes Steven banyak lagi bertambah gitu ya. Nah, bicara market juga besar juga sebenarnya. Ini Abi pernah bahas ya di grup ya. Abi dapat dari mana ya? Saya lupa nih. Indonesia itu baru berapa? 0,2% tes Steven-nya. Kalau saingannya MBTI di Amerika, betul ya? MBTI itu sudah 12% ya, dengan populasi yang besar di Amerika. Steven di Indonesia itu dengan 270 juta jiwa ya, kurang lebih seperti itu, baru 0,2%. Kalau dihitung ya sekitar 540.000 sampai 600.000, betul ya kata Steven gitu ya, kata data Steven-nya. Artinya marketnya masih besar nih ya. Kalau kata Abi 2% aja naik, ini kita bisa lumayan jadi kaya raya gitu ya. 10 kali lipat Kak Betul ya? Farul. Iya, 10 kali lipat bener ya. Ini kalau Sebulan 200 Kak Farul. Kenapa? Sebulan 200. Bener. Kan lumayan. Yang angkanya gede juga nih ya. Terus kalau saya pikir kalau promotor nggak aktif, yang aktif adalah yang beberapa, kan dari hukum Pareto 20% aktif ya, promotor gitu ya dia. Ini promotor kalau aktif nih bisa jadi crazy rich, bisa jadi crazy rich ya. Kalau promotor yang aktif ini mengambil yang 2% ini gitu. Dan apa namanya, kalau semua promotor aktif berarti crazy-nya aja, crazy-nya nggak ada gitu. Kalau Pak Farul di mana? Saya baru crazy-nya aja gitu ya. Crazy lagi on the way gitu. Insya Allah, amin ya. Artinya apa? Marketnya besar sekali. Dengan slide ini bahwa menunjukkan profesi Steven itu pilihan yang luar biasa, yang sangat menjanjikan gitu ya. Besar kalau kita mau melek hal seperti ini gitu. Baik, rekan-rekan semua, ini ada sebuah mindset yang perlu dipahami tentang Steven. Mari kita simulasi ya. Ini boleh ditulis atau diingat ya. Sebaiknya ditulis aja di buku masing-masing atau di handphone masing-masing. Pertanyaan pertama adalah, tulislah sebanyak mungkin alasan mengapa harus menjalankan atau memilih Steven sebagai profesi. Silakan ya, tulis aja sebanyak mungkin. Yang kedua, tulis sebanyak mungkin alasan kenapa belum menjalankan atau memilih Steven sebagai profesi. Kenapa belum, seperti itu gitu. Silakan ya. Dan ini nggak ada benar salah. Ini hanya sebagai parameter kita posisi di mana nih. Kenapa kita paham Steven tapi kita nggak mengenalkan Steven gitu ya. Atau bisa jadi memang, tapi terutama yang ingin menjalankan ya, yang ingin mendapatkan income ya. Tapi kalau merasa saya nggak perlu income dari Steven, nah itu beda lagi urusannya ya, karena memang
bisa jadi profesi lain itu adalah pilihannya gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan seperti ini saya jelaskan bisa menjadikan Steven menjadi pilihan juga. Mungkin jadi kedua dan mudah-mudahan jadi ke satu gitu ya. Rekan-rekan silakan ditulis, nggak perlu disampaikan ke saya. Nanti tinggal saya tanya aja berapa selisihnya atau berapa banyak eh, poinnya gitu ya antara satu dan dua. Nanti saya tanyakan di akhir ya. Oke lanjut ya teman-teman semua ya. Steven sebagai profesi pilihan sukses mulia. Ini adalah yang saya pahami bahwa ketika saya di IT dan pindah profesi menjadi seorang psikolog dalam arti Steven, psikologi modern begitu, maka saya pikir ini adalah sebuah sebuah jalan bukan hanya sekedar profesi, tapi harus harus menjadi kebahagiaan untuk dunia akhirat saya gitu ya. Kenapa? Ketika saya pindah menjadi seorang yang sifatnya mentreatment orang dalam dalam segi psikologi gitu ya, itu sebuah kepuasan begitu ya, sebuah keasikan dan menyenangkan. Dan itu dibuktikan ketika saya kuliah, saya rupanya sering beli buku psikologi gitu, Bi, ya ketika kuliah. Rupanya betul ya kata Steven, saya ini cocok di bidang psikologi. Saya feeling extrovert ya, rekan-rekan semua ya. Dan feeling extrovert itu kan cocok banget di bidang psikologi ya. Dan dia akan seperti menemukan passion yang passion yang nggak capek-capeknya gitu ketemu orang. Bahkan dalam sesi konseling saya bisa berlama-lama, Bi. Satu orang bisa Iya. 3 jam nggak kan, Bi? Kayak gitu ya. Bisa 3 jam ngobrol kayak gitu. Iya. Belum dimonetisasi tapi ya, belum diuangkan ya. Belum. Tapi dampak dari ngobrol 3 jam Oh, itu orang mau oke. tes Steven sekeluarga Iya, tes. Kadang siap. bawain Iya, fokus ke jalannya ya keluarganya kuat. gitu. Ya, nanti saya cerita itu. Ini visi saya ya. Ini visinya masih yang sederhana lah ya. Saya adalah genetic intelligence coach yang ramah dan bersahabat dengan memuliakan minimal 50 orang tes Steven per bulan. Ini target yang terbaru ya. Serta berdampak dalam kehidupan sehari-hari saya dalam meraih kehidupan sukses mulia ya. Bisa dipahami soalnya kayak gitu ya. Dan alasan memilih profesi promotor Steven ini, pertama, kalau secara rasional adalah saya perlu mencari nafkah untuk istri dan anak-anak saya gitu ya. Pertama itu, yang kedua, saya perlu hidup berkelimpahan, dan ketiga, menurut saya Steven adalah cara paling cepat profiling seseorang. Ini Hmm. rasional saya gitu ya. Alasan emosional saya adalah saya suka dengan Steven karena sifatnya ini simple, akurat, aplikatif begitu. Kemudian ini adalah bagian dari derivatif Al-Quran ya, dan saya menemukan kebenaran Steven di Al-Quran dan hadis begitu. Dan dengan Steven ini kembali kepada fitrah genetik, dan kembali ke fitrah itu adalah kebahagiaan gitu, Bi. Ya, ini adalah sebuah harta karun besar gitu ya, kembali kepada genetik. Yang ketiga, alasan spiritual saya adalah kenapa memilih Steven menjadi profesi adalah ini menjadi amal baik karena mengajak orang kembali kepada fitrah genetik. Artinya orang-orang yang salah arah itu kita bantu untuk di jalan yang lebih lurus, dalam arti apa ya? Dalam arti ada potensi besar yang kalau dimanfaatkan akan hasilnya besar dan kebaikannya pun besar. Artinya amalnya kan akan menjadi besar begitu, ya. Lebih Ya. efektif juga begitu ke urusan akhiratnya gitu ya. Kayak gitu. Dan semoga nantinya ini rekan-rekan semua bisa ditiru ya. Dan dibuatkan nanti kalau bisa sampaikan juga ya ke Abi ini atau di grup di Steven ya, di grup di RSB di Steven, disampaikan juga hal seperti ini ya, supaya nanti kita bisa belajar sama-sama. Sukses mulia. Is my lifestyle. Sukses aja nggak cukup, tapi harus sukses mulia. Mohon maaf ya, ini saya agak-agak tersendat-sendat, nafas agak ini, agak bimbang ya. Kemarin tuh masih tambah sakit batuk dan pilek ya. Akhirnya nafas jadi kurang lancar ya. Maaf rekan-rekan semua. Ya rekan-rekan semua, mungkin di sini ada yang belum tahu Steven begitu ya, karena kan ada yang udah tes tapi belum jadi promotor atau mungkin belum belum WSL 1 ya. Karena kan ini diperuntukkan juga buat mereka ya. Jadi rekan-rekan semua ini singkatnya aja. Promotor itu adalah seperti saya ya, yang melakukan tes Steven. Bisa baca ya seperti itu. Kemudian yang suka yang menjelaskan hasil tes itulah promotor Steven, dan pemasukannya memang orang-orang promotor ini dari tes Steven begitu ya, dari sesi tes Steven itu sendiri. Dan kadang juga bisa menetapkan tarif kalau ada sesi khusus, misalkan ingin penjelasan tambahan gitu ya. Saya kadang ngasih tarif tuh, misalkan mau nambah berapa jam, saya kadang ngasih tarif seperti itu. Kalau 1 jam, saya kadang ngasih 100-200 ribu, fee-nya nambah 100 sampai 200 ribu, tergantung berapa lama mereka menginginkan klien itu yang ingin uh, konsultasi gitu ya. Yang kedua, ada profesi sebagai trainer Steven itu ya. Nah, trainer ini memang dia perlu syarat khusus. Kalau
promotor harus melewati WSL 1 atau workshop Steven level 1 dan juga workshop Steven level 2. Kalau buat trainer ini lebih banyak lagi. Pertama melewati promotor Steven, yang kedua harus lulus 3 workshop tematik ya, ditambah dengan TFT ya, training for trainer begitu. Maka dia dikatakan seorang trainer Steven. Penghasilannya ada. Dari mana? Dari memberikan training di workshop Steven begitu. Kemudian di sesi-sesi private begitu ya. Dan beberapa lagi mungkin bisa ditambahkan oleh Abi ya. Nah, kalau solver mungkin nanti bisa tanya ke solver Denia ya. Ini adalah profesi yang selanjutnya di mana jenjang solver ini perlu lulus di promotor dan lulus di trainer ya, Steven, kemudian tambah dengan apa saya lupa PSL 3 PSL 3 ya, betul ya, selama 4 bulan bukan Bi? 28 hari. Oh, 1 28 hari bulan. maaf, sebulan lah ya. Sebulan dalam sebuah ruangan yang tidak pindah-pindah gitu ya. Iya, Dipantau terus. Oh ya ruangannya gitu. sab. Iya, nanti solvernya bisa cerita nanti. Oke, begitu. Eh, Saya kurang paham, mohon maaf ya. ya, Saya menangkap ini aja. Dan solver ini memang diminta untuk solving dia, menyelesaikan langsung tuntas begitu ya, ya. atau menyelesaikan masalah begitu ya. Kalau promotor trainer mungkin rekomendasi begitu ya, mereka solver diminta untuk solving gitu ya, karena semua. Penghasilannya ada. Kalau deal-dealannya oke, bisa gede banget nih ya, bisa besar banget ya pemasukannya. Selanjutnya, rekan-rekan semua, sebagai seorang promotor, pasti semua orang kalau promotor itu taunya tes Steven gitu ya, tes sidik jari. Caranya gimana? Kenali Steven, tes sidik jari. Umumnya seperti itu sih semuanya gitu, promotor kayak gitu, nggak ada yang berbeda begitu ya. Maka sebaiknya seorang promotor punya perbedaan begitu ya. Kayak Coach Rizal tuh punya perbedaan. Beliau tuh yang menginspirasi saya membuat materi-materi luar Steven. Tujuannya apa? Tujuannya ketika sebuah instansi, institusi, atau sekolah meminta saya untuk memberikan parenting atau pelatihan atau apa lagi namanya ya, in-house training begitu ya. Saya punya materi di luar Steven sebelum saya mengenalkan Steven gitu ya. Jadi itu seperti unique selling point saya kayak gitu. Dan kedua, saya punya kemampuan meyakinkan orang. Memang orang feeling kuat ya dalam meyakinkan orang ya, bahwa orang feeling ini pandai meyakinkan orang pertama ya. Yang kedua, saya kalau saya pribadi, saya punya kekuatan di memakan soalnya gitu. Saya bilang kecerdasan itu ada 5, enggak, saya bilang kayak gitu. Kecerdasan itu ada 5, kemudian itu ada 9, saya nggak pernah bilang kayak gitu. Nanti terakhir, saya selalu bilang di awal supaya terketuk pikirannya, terbuka pikirannya, mendapatkan hal baru dengan cara genetik itu ada loh Pak. Gitu saya bilang. Karakter genetik itu ada 20%. Penelitiannya ada. Stephen sudah jauh hari mengatakan itu ada. Dan kebanyakan orang karakter genetik itu biasanya nggak muncul Pak. Saya bilang kayak gitu biasanya. Dan apa namanya? Kenapa nggak muncul? Pertama, biasanya karena didikan orang tua yang sudah bertahun-tahun. Makanya karakter genetik terpendam. Yang kedua, karena faktor golongan darah gitu. Saya bilang selalu bilang kayak gitu. Karena golongan darah itu merespon duluan karakternya, sifatnya. Jadi si Steven-nya nggak muncul, tapi kan awalnya karena golongan darah, baru Steven-nya muncul di akhir kayak gitu. Yang ketiga, karena seseorang melatih dirinya, memaksa dirinya menjadi karakter orang lain gitu. Nah, 3 hal ini saya jelaskan selalu berulang-ulang kepada klien, dan itu membuat klien yang tadinya nggak mau tes Steven, mau tes Steven, sering kayak gitu. Ya. Jadi rekan-rekan semua, boleh dicoba. Ini ilmu yang saya coba ya. Ilmu ini saya bikin sendiri. Apa namanya, pola seperti ini. Dan itu cukup berhasil gitu terhadap orang yang keras idenya gitu ya. Intuitif dan tinggi, otak-otak atas ya. Otak-otak atas Ya. itu kan bagian otak yang agak sulit dipengaruhi sebenarnya. Ya. Thinking dan intuiting gitu ya. Itu saya pakai cara seperti itu supaya masuk ke alam imajinasi dan logika mereka begitu ya. Untuk apa namanya, menerima ide saya ini dan akhirnya mau tes kayak gitu ya. Ini kepala SMPT Eliza itu di hasil tesnya thinking Bi. Oh. Tahu nggak Bi? Ketika saya datang itu nggak terima Bi hasil tesnya Bi. Iya, Pak. Terus akhirnya saya tahu, oh feeling kekuatannya ketemu orang. Oke, saya ketemu terus Bi ke dia, ketemu terus ya. Udah gitu hari ke pertemuan ketiga dia mulai terbuka dikit. Oh iya ya, ada benernya gini gini gini. Pas pertemuan keempat saya bilang gini, titik poinnya gini. Thinking itu chemistry-nya tahta ke klien ya. Di situ ada kepala sekolah ngedengerin. Makanya orang-orang tahta ini perlu dijaga kekuasaannya gitu. Saya bilang kayak gitu. Contoh kecilnya adalah biasanya kalau dikasih makan jangan dicomot makanannya, gitu. Jangan jangan diminta paksa. Paham ya? Itulah wilayah kekuasaan dia. Makanannya jangan diganggu. Itu udah haknya dia. Maka ketika haknya terganggu, dia terganggu juga tahtanya. Nah, baru tuh ngomong si kepala sekolahnya, oh iya Pak,
kayaknya saya dulu pernah kayak gitu deh katanya. Akhirnya Bi, apa yang terjadi? Eh, sorenya dia nge-save nomor saya, Bi. Baru dia mau Hmm. nge-save nomor saya. Oh, baru save setelah 4 kali. Iya, setelah 4 kali, bayangin. Emang keras ya, maksudnya dipahamkannya tuh. Jadi kalau ada thinking bilang, saya bukan thinking, saya yakin dia thinking gitu, Bi. Protes, ada protes ya. Iya, dia dia komplain dulu gitu ya. Banyak komplain. Orang-orang atas tuh gitu. Nggak terima dulu dia, baru ntar ujungnya terima gitu. Dan itu banyak Bi kayak gitu ya. Tapi kalau buat orang feeling itu saya cepet. Kalau kepala sekolahnya orang feeling begitu, saya cepet banget Hmm. apa? Jadi kayak bestie gitu ya. Iya. Bahkan ada kepala sekolah yang dia itu feeling nggak mau, awalnya nggak mau tuh tes Steven ya karena nggak enak sama ininya, karena kesannya menjual gitu ya. Itu selama 3 tahun saya datengin, 3 tahun, bayangin saya Oh. datengin. Bayangin, Serius. ada nggak rekan-rekan kayak gitu? Saya 3 tahun datengin konsisten. 2 bulan sekali saya datengin. Berapa kali saya datengin tuh? Hitung. Belasan kali saya datengin. Apa yang terjadi? Sekarang dia jadi teman sama saya, bestie. Udah gitu, Steven tuh dia yang nawarin, Pak, ada yang mau tes nih, datang Pak, gitu. Oh. Bukan lagi saya yang nawarin, dia yang nawarin, gitu. Ya ada. Jadi memang pertama dulu saya bilang kalau dia tuh nggak mau tes Steven, kemudian Bu, coba Bu dulu Bu sekarang Bu, kalau memang hasilnya nggak memuaskan saya nggak datang lagi Bu. Saya bilang gitu aja udah. Rupanya memuaskan, dia seneng gitu hasilnya ya. Dia tes Hmm. juga. Dan sejak saat itu dia mau nawarin terus ke saya kayak gitu. Alhamdulillah. Maka rekan-rekan semua harus punya unique selling point, jangan sampai ngikutin kebanyakan orang ya. Contohnya kalau di sebuah perkebunan ada seekor sapi, ada banyak sapi ya, mohon maaf. Sapi kan tahu ya warnanya apa, putih, hitam, coklat mungkin gitu ya. Hmm. Tapi tiba-tiba dalam ratusan sapi di perkebunan ada satu sapi warnanya ungu. Kira-kira unik nggak? Unik banget. Unik banget. Maka rekan-rekan harus jadi sapi ungu tadi itu, ya, punya kemampuan itu. Jadi jangan seperti kebanyakan promotor. Ini diajarin juga sama Coach Rizal ya. Saya terima kasih banyak sama Coach Rizal, banyak membuka pikiran saya begitu ya. Jadi insya Allah pahalanya banyak ke Coach Rizal, amin. 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 Jadi jadilah berbeda. Dengan cara apa? Cari kelebihan itu, tanyakan ke rekan-rekan terdekat atau tanyakan ke Abi gitu ya. Ngobrol juga nggak apa-apa ke Abi Nazar gitu ya. Kalau saya udah dapet itu gitu ya. Yang saya tahu, saya kuat di hal-hal yang sifatnya fundamental gitu ya, soal genetik kayak gitu. Nah, saya pelajari itu. Bahkan saya kalau sama orang yang terlalu ilmiah, saya keluarin DNA. Hmm. Ayah Farid kan pernah bilang, kalau Timin tuh orangnya kayak intuiting, itu saya cari tuh informasi kayak gitu. Feeling tuh kayak ininya DNA-nya sitosin gitu ya. Itu saya jelasin kadang ke orang-orang yang ilmiah banget gitu ya. Itu nyambung, Hmm. akhirnya dia mau terbuka gitu. Insya Allah kayak gitu ya. Maka carilah perbedaan kamu dengan yang lain, apa kehebatanmu dibandingkan yang lain. Kalau bisa berbeda, tetap harus berkualitas. Jangan sampai first impressionnya bagus, tapi kita nggak punya kualitas gitu. Makanya unique Hmm. selling point ini menguatkan kita menjadi orang yang berkualitas juga, membantu. Ya, tadi saya seperti bilang bahwa genetik itu 20%, maka rekan-rekan boleh juga nih pakai yang saya sarankan ya. Coba kalau jelasin ke orang, jangan banyak menjelaskan soal Steven itu ada 5 kecerdasan. Jangan itunya doang, jangan. Itu juga udah umum gitu ya. Setiap promotor pasti bilang kayak gitu gitu. Tapi kuatkan di hal-hal yang mendasar, misalkan kayak genetik 20% gitu ya. Apa picu apa namanya hasrat-hasratnya kalau buat intuiting gitu ya. Kayak gitu ya. Dan pahamkan tentang masa lalu bahwa ada didikan orang tuanya buat orang-orang kiri gitu ya, orang thinking dan sensing gitu ya. Terus bayangkan dan rasakan gitu ya, banyak buat orang feeling dan intuiting buat masa depan. Kalau kamu tahu genetiknya hari ini, maka masa depan kamu akan lebih apa lebih terjamin, insya Allah lebih lebih aman dan tidak ada kegalauan gitu kan. Itu kan masuk ke dalam alam, alam bawah sadar mereka gitu ya. Nah, baik rekan-rekan semua, kalau sudah nulis, saya ingin tahu nih, boleh rekan-rekan semua apa namanya di kolom chat boleh tulis ya seberapa banyak alasan poin satu dan seberapa banyak alasan poin dua. Boleh ditulis aja, tapi jangan alasannya, cuman poinnya aja berapa banyak ya. Silakan. Mau lihat selisihnya ya, Kang Marul ya. Selisihnya boleh, tapi selisih pun ini bukan indikator ya. Ya. Eh, saya pun saya pun sebagai seorang promotor yang sudah pernah 100 tes, berarti 2 kali tes, 200 tes ya 2 kali ya. Itu saya ada alasan juga untuk yang poin kedua gitu. Ada satu dua Hmm. alasan, ada saya kenapa saya ada. Mungkin ini juga yang doa saya nggak cepat terjawab karena ada dua di poin kedua ini, ada alasan yang negatif juga gitu Siap. tentang Stephen ya. Jadi kalau dua ini beres, mungkin nanti saya akan insya Allah mudah-mudahan melejit lagi Amin. insya Allah bi. Amin. Amin. dua Amin ratus amin. lah sebulan. Amin. Kan Ya biar kan lima biasanya kan puluh kita juta kita itu kan karena penghasilannya Kang Marul.
Betul, betul, betul. Ya, Betul, kan betul. doa 50 saya, impian juta saya 200 tes ya? promotor itu 50 juta penghasilnya sebulan. Oh, berarti berapa tes tadi? Dia 200 lah, hampir 200. Ada 100 ya? Hampir 200-an dua ya? ratus sebulan. Oh ya, baik, baik. Target 200 ya. Bisa. Saya udah doa 50 ya, Bi ya. Nanti saya utang 150 ya. Iya. Utang 150 lagi. Mangga, udah ada yang nulis belum ya? Beberapa. Oh, belum ada. Udah ada belum sih? Belum. Oh, belum ada Ya. ya? Ada juga Kang David ya. Jadi ingat protes ke Pak Paripon gimana? Thinking tuh, sampai protesnya langsung ke penemunya. Wah, Masya Allah. Jadi ngadepin klien juga kita harus harus ini harus meyakinkan gitu kan. Jadi itu bikin saya repeat order di Ya. yakinkan. Jadi meyakinkannya dengan cara tadi itu. Dia protes gitu ya. Kita terima dulu aja protesnya pertama. Yang kedua, eh, pakai tadi yang pilihan tiga itu ya. Pertama, oh ya satu lagi. Kalau anak-anak yang tes Steven, kira-kira saya tanya nih, rekan-rekan semua, kalau ada anak tes Steven, anak usia dini tes Steven, kemudian anak itu orang tuanya bilang, Pak, anak saya nggak kayak gitu. Nah, kira-kira jawabannya gimana? Anaknya laki-laki ya, misalkan gini, anaknya thinking, Pak, anak thinkingnya itu kan cenderung serius ya, udah gitu suka logika, tapi anak saya nggak kayak gitu, Pak, banyak main. Nah, jawabannya gimana kira-kira? Promotor jawab kayak gitu gimana? Coba, mental nggak gitu? Ya, ada yang tahu nggak jawabannya gimana? Oke, kalau biar cepat saya kasih solusi aja ya. Biasanya saya jawab kayak gini dan ini cukup membantu. Oh, anak-anak masih pengaruh darah boleh, boleh bagus juga boleh kayak gitu. Fitrahnya anak-anak boleh nggak apa-apa bagus juga. Ada lagi karena bisa ngatur-ngatur. Maksudnya gimana tuh? Karena bisa ngatur-ngatur. Iya, thinking ngatur-ngatur maksudnya. Berat, berarti thinkingnya muncul dong Pak David. Iya. Berarti kalau ngatur-ngatur thinkingnya muncul, betul nggak? Ya. Iya. Kalau ini kan thinkingnya nggak muncul nih. Si kliennya protes anak kayak gitu. Saya jawabnya kayak gini. Biasanya gini saya jawabnya. Bu, anak ibu kan masih usia dini, ya. Kenapa belum muncul? Karena anak laki-laki otak kanannya duluan berkembang, Bu. Kayak gitu Hmm. ya. Karena otak kanannya duluan berkembang, maka si thinkingnya ini belum muncul gitu. Kadang kayak gitu, Bu. Makanya nanti anak laki-laki akan mulai seimbang otak kiri kanannya ketika umur 18 tahun. Oh, lama ya, Pak ya? Iya, lama. Coba deh lihat rata-rata laki-laki itu kerennya nanti mulai keren dia umur 18 tahun. Mulai berpikir visioner, mulai mengambil alih tanggung jawab dia umur 18 tahun dan lebih hebat biasanya. Kayak gitu. Tapi anak perempuan Allah takdirkan dari kecil sudah seimbang otak kiri dan kanannya. Makanya kenapa anak perempuan lebih cepat balik, betul ya? Kedua, anak perempuan lebih banyak juara kelas, benar nggak? Lebih Hmm. banyak juara kelas anak perempuan. Makanya kenapa anak laki-laki cenderung main, thinkingnya muncul. Karena itu otak kanannya main, Bu. Main, otak kanannya itu main gitu. Otak kanannya muncul gitu ya, main. Pendekatannya cocok pada ibu yang tinggi juga. Oh ya, oke, gimana ya? Boleh, boleh. Baik. Payangnya ya, oke, baik. Fitrah tadi itu bisa juga tuh. Yang tadi jawab fitrah payangnya ya, fitrah anak-anak. Tapi jawab dengan dasar ya, Pak. Pak payangnya kan thinking ya. Pak, Iya. Pak, berikan dasarnya apa? Psikologi perkembangan anak. Makanya rekan-rekan semua sebaiknya ketika menjadi promotor Steven, mengenalkan Steven, belajar juga tentang ilmu yang lain. Psikologi perkembangan anak, terapi luka batin itu penting juga karena ada hal-hal yang kita di lapangan nggak bisa kita selesaikan, rupanya akan ada luka batin gitu. Luka batin itu nutupin juga kadang, nutupin si orang itu mau terbuka gitu. Kadang saya jelasin dulu bapak ibu kayak gini kenapa kan luka batin. Misalkan orang thinking, masa lalu bapak dipikirin terus, orang sensing kan gitu kan, masa lalu kan dipikirin ya. Jadi luka batin terus beresin gitu. Kalau orang feeling juga luka batin ada, tapi saya nggak lupa nih. Dulu pernah solver dia pernah cerita tuh saya lupa gimana tuh ya. Luka batin juga mengganggu juga gitu. Apa nih? Kamu pilih Steven sebagai basis profesi karena pekerjaan yang oh, Masya Allah nih alasannya bagus banget nih. The Solver ya, Solver Denia. Boleh baca rekan-rekan semua. Tapi fitrahnya thinking rata-rata dari kecil udah juara atau prestasi, namun otak kiri udah mulai tumbuh juga ya. Ya, mulai-mulai tuh maksudnya ya, paham ya? Anak kecil itu usia dini itu nggak seimbang otak kiri dan kanannya. Ya, usia dini terutama laki-laki gitu. Maka ketika ketemu klien seperti itu perlu kita apa namanya? Perlu kita paham soal psikologi perkembangan anak gitu. Dan ada masanya nanti seimbang dan mulailah muncul thinkingnya tulen begitu. Apalagi nih? Terus bagaimana kalau dilanjutkan pertanyaan apa harus diubah mainannya orang thinking supaya bisa mengasah thinkingnya dari kecil? Eh, Sebenarnya boleh diasah kethinkingannya, tapi kan
kadang nggak muncul juga. Pernah saya ngasah anak feeling berhasil gitu ya, tapi anak thinking nggak muncul juga gitu ya. Ini bisa ditanyakan langsung ya, karena ada solver juga mungkin ya. Tapi kalau menurut saya ada halnya ketika kita berupaya berikhtiar ngasih rekomendasi nggak muncul gitu ya. Jangan jangan apa jangan sampai menjudge ada salah dengan Steven ya, jangan seperti itu ya. Kalau saya bilang tetap ya, supaya nanti kita nggak terkesan juga sebagai orang yang kurang berkompeten, saya bilang psikologi perkembangan anaknya seperti ini menjelaskannya Bu ya. Jadi bisa jadi belum muncul. Kalaupun belum muncul, nanti akan muncul pada masa-masa mulai beranjak dewasa kayak gitu. Dan beberapa yang sudah beranjak dewasa juga muncul akhirnya. Dan dia nelfon saya akhirnya, Pak bener Pak, anak saya mulai kayak gini kayak gitu ya. Ada masanya gitu. Jadi jangan Jangan sampai juga. jauh-jauh. Ustaz Jayan tuh pernah cerita, baru kerasa intuitifnya mahasiswa. Oh mahasiswa kan tuh. Iya. Karena ibunya sensing ternyata. Oh ya Masya Allah. Tuh, oh ibu sensing, dia jadi sensing kan? Kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya jangan sampai kita ini juga ya, pakai dasar keilmuan juga gitu ya. Jangan sampai nanti salah menjelaskan begitu. Mana Ustaz Eh Jayan itu bisa cerita tuh. baik, selanjutnya ini jam berapa, Bi? Sahabat Ristek 12 Masih Pipli masih kalau banyak, ngomong nggak? masih sejam. Oh Masya Allah. Kurang. Pipli ngomong tuh seneng banget sebenarnya. Sok. Ya, kita Nah, buka tanya jawab aja, Bapak. tapi boleh ke sini dulu, Bi ya. Ke sini dulu, Bi. Boleh. Oh, ini dulu Siap ya. ini. Jadi gini, teman-teman, kalau selisihnya itu selisihnya antara poin satu dan poin 2 itu selisih positifnya banyak, artinya rekan-rekan peluang menjadi seorang profesi Steven itu akan lebih cepat menjalankannya, ya. Jadi kalau selisihnya negatifnya banyak, ya, itu malah sulit gitu ya. Tapi kalau selisihnya cuma sedikit, hambatan-hambatan itu bisa, insya Allah itu nggak begitu mengganggu. Kayak saya punya punya hambatan di poin kedua itu ada 2 poin gitu. Ya nanti saya cerita ke Abi aja ya, Bi ya. Saya curhat ke Abi Siap. aja nanti. 2 poin ini ada mengganggu saya begitu ya, tapi alhamdulillah 2 poin ini walaupun mengganggu saya bisa bisa terus beraktivitas ya, karena tadi itu ya, buat saya Steven sudah selesai bahwa Steven itu sangat sangat ilmiah, bahkan nggak menabrak Al-Quran dan hadis, selesai gitu, itu nyaman banget buat saya, tenang gitu ya. Maka saya lebih lebih pede menjelaskan ke orang, karena modal yakin itu kita akan lebih mempengaruhi orang, apalagi feeling begitu ya, sudah yakin akan lebih cepat mempengaruhi orang gitu ya, kayak button feeling di situ. Bahkan rekan-rekan kalau yang thinking sebaiknya perkuat keilmuannya dengan data informasi. Kalau orang sensing dengan pengalamannya, orang intuiting dengan apa ya, dengan hal-hal di luar, kalau bisa jelaskan hal-hal yang menarik kayak tadi tuh, kayak genetik tuh jelasin tuh, jangan langsung sifat yang monoton menjelaskan Steven ya. Kemudian orang feeling dengan cara banyak bicara, dan influence-nya itu ya gunakan, itu akan lebih cepat saya pikir untuk deal-dealan soal Steven gitu ya, deal-dealan soal tes Steven ya begitu. Nah, 2 hal ini gunakan menurut saya untuk melihat apakah rekan-rekan itu kenapa masih belum menjalankan Steven, bisa jadi karena hal ini gitu, 2 hal ini. Lihat dulu gitu ya. Kecuali rekan-rekan memang memutuskan sudah tidak mau menjalankan tes Steven, kenapa? Karena bisa jadi ada zona nyaman begitu. Paham ya? Saya makanya bingung, saya cukup tertarik lihat Abi seorang PNS udah nyaman tuh. Bener nggak, Bi? Hmm. Tapi Abi masih melakukan tes, kenapa, Bi? Tapi ingin tahu, Bi. Boleh tahu nggak, Bi? Kenapa? Kenapa? Abi udah tak PNS nih, ya. Eh, Dalam pikiran orang itu PNS itu udah nyaman, Bi, Oke, zona nyaman. siap. Kenapa masih melakukan tes, Mas? Kenapa masih melakukan bisnis lain gitu, Bi? Kenapa, Bi? Oke. Jadi kalau ditanya itu, saya semenjak dulu nggak pernah pengen satu, Pak. Oh gitu, baik. Ya, selalu. Jadi dari mulai PNS juga mikirin yang lain, apa tambahan-tambahan itu ya. Yang tentu saja yang tidak mengganggu ke PNS-annya, yang bisa dikerjakan Sabtu Minggu gitu ya. Apalagi Steven. Saya kan memilihnya datang Steven ketika saya sudah jadi Wideswara, jadi trainernya ASN. Dulunya saya kan bukan trainer ya. 2009 saya jadi trainer, tes Steven 2011. Nambah nyambung, Kang Farul, nambah nyambung gitu loh. Nambah nyambung bahwa ilmu pengembangan SDM ya Steven gitu loh. Sehingga waktu saya ngajar, setidaknya kenalannya itu 10 menit sampai 15 menit ngomongin Steven itu. Oh masya Allah. Jadi Steve ini udah jadi bagian ini ya, bagian apa yang disampaikan dari segi apapun ya. Nanti bicara Laras, apa, laras. bikin juga Ya udah selaras ya. selaras Oh kan. masya Allah. Masya Allah, ya ya. Baik. Berarti udah jadi apa namanya, darahnya ya, masya Allah. Siap. Nah, itu teman-teman, makanya pentingnya kenapa kita harus menjadikan Steven sebagai apa namanya, kembali lagi ke fitrahnya gitu ya. eh, supaya kita meyakinkan orangnya lebih 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 mantap gitu ya. Kalau nggak yakin percuma juga, walaupun kita punya segudang ilmu, kalau nggak yakin percuma kayak gitu, akan lama. Dan kalau poin satu ini makin banyak gitu ya, maka rekan-rekan nanti punya kekuatan energi positif yang lebih kuat untuk menjalankan Steven ini lebih lebih kencang lagi gitu ya.
Dan saya jujur aja, saya ini sebenarnya bukan, saya nggak punya pekerjaan lain selain Steven, Bi. Ya. Kalau ditanya, saya ini menjalankan Steven full heart, sepenuh hati, satu. Yang kedua, saya full time. Saya dua poin mungkin ya. Tapi kalau rekan-rekan masih full heart tapi nggak bisa full time, nggak masalah. Misalkan kayak yang bekerja begitu. Di sini banyak yang bekerja, saya tahu. Ya. Yang bekerja mungkin dia bisa full heart. Full heart kenapa? Karena udah cinta sama Steven begitu ya. Tapi belum bisa full time, nggak masalah. Yang penting konsisten aja gitu. Nanti akan ada masanya. Kayak Ustadz Yayan kan full ini ya, apa, kerja juga kan begitu kan Ustadz Yayan ya. Sibuk banget tuh. Tapi masih menjalankan Steven, dan hasil tesnya lumayan juga kan, nggak sedikit, banyak juga gitu ya, padahal Iya. bekerja gitu, sibuk banget Dulu gitu ya. pernah 500-an, Kang Farul. Kok berapa? Dulu pernah 500 dalam setahun. Loh, Masya Allah 500 tuh kan, mungkin karena banyak Sekarang pesaing belum. juga ya. Setelah ini nanti Ya, geber lagi. Kembali lagi ya, artinya apa, ya, dengan Allah, full insya heart Allah. aja rekan-rekan yang kerja ya. Siapa nih Ngayan ngomong ya, gimana Kang? Oh baik, gimana Ustadz, gimana Ustadz, Ya, gimana? tadi mau nyampein apa? Ya, iya betul. Insya Allah, karena memang dorongan, ya dorongan kalau ini mungkin sudah ngeklik ya dengan Steven gitu tuh. Jadi Masya Allah, memang ya untuk sekarang-sekarang ini memang lagi ngatur timingnya ini. timingnya aja betul, tapi dengan begitu aja kan udah lumayan kan ya, apalagi Ya, bisa ngatur waktu alhamdulillah. lebih lebih efektif lagi kan, hasilnya pasti dahsyat lagi gitu. Makanya Amin. saran saya kalau sebagai promotor, pengalaman saya, kalau ilmunya masih biasa-biasa aja soal Steven, nggak masalah, tenang aja rekan-rekan semua, tenang aja. Yang itu bisa diakali, bisa dipelajari pelan-pelan. Yang penting rekan-rekan mendapatkan feel-nya, bahwa mendapatkan poinnya bahwa Steven itu penting banget buat diri kita gitu ya, paling penting. Maka dengan mengatakan Steven ini penting, kita akan bisa menjadikan Steven ini bekerja dengan full heart gitu, sepenuh hati, nggak ada beban gitu. Itu pentingnya ya. Dan kalau udah full heart, insya Allah akan datang juga rezekinya dari Steven itu juga gitu ya. Kalau apalagi ditambah full time gitu ya, kayak saya, insya Allah saya pelan-pelan juga akan menjadikan ini lebih banyak lagi tesnya gitu. Karena full time-nya itu, full time saya itu baru sehari itu baru paling 3 jam 4 jam tes Oh, apa 3 jam 4 mengerjakan jam ya. Steven. Belum. Ya 3 jam 4 jam. Kebanyakan main saya. Saya tuh di rumah itu ngasuh anak Bi, kebanyakan ya. Ngasuh anak insting. Capeknya Oh. luar biasa. Luar biasa capek insting tuh ya. Takluk memang saya sama insting ya, begitu ya. Dan lebih banyak kerja istri saya kerja di luar tuh lebih banyak begitu. Pulangnya siang istri saya. Jadi saya kasih lebih banyak. Artinya apa? Saya dengan kondisi seperti ini bisa banyak tes gitu ya, insya Allah. Artinya apa? Ini baru baru 3 jam 4 jam, belum saya maksimalkan 100% begitu. Kalau saya maksimalkan lagi, insya Allah saya yakin bisa lebih banyak lagi gitu, insya Allah. Dan saya belum mengeluarkan banyak strategi, strategi saya baru 30-40% gitu ya, karena belum saya trial, belum saya coba. Saya ada strategi baru, nanti kalau ada strategi baru yang udah teruji, saya akan sampaikan juga nanti. Ini yang saya sampaikan yang sudah teruji gitu ya, yang poin-poin tadi itu, yang kenapa saya bisa repeat. Jadi gini, gini rekan-rekan semua, yang saya lihat polanya, saya kalau ada 100 tes ya, datang langsung ke sekolah gitu ya. Saya kan biasanya yang saya tuju sekolah ya kebanyakan, dan keluarga biasanya dua itu. Kalau ada 100 tes dari sekolah yang saya datangkan melalui surat atau dengan cara edukasi begitu, dengan sosialisasi, itu rata-rata ada dampak 50% mau tes lagi. Ya. Artinya kalau 100 orang tes, artinya ada potensi 50% tes. Artinya 50 orang mau tes lagi, Bi. Itu terjadi, Bi, kayak gitu semua. Kayak contohnya kemarin saya di SMP Aliza itu, yang tes itu ada 8 orang. Tiba-tiba bertambah berapa, Bi? Kalau 50%-nya? 4 orang. 4. Sederhananya kayak gitu. Itu kejadian kayak gitu. Di Pandeglang yang dulu saya cerita, saya tes 60 orang. Nambah berapa berarti? Kalau 50%-nya? 30. 30 tes. Jadi 90. Itu terjadi, Bi. Dan polanya seperti itu. Dan saya lihat kenapa saya bisa seperti itu. Kalau menurut saya sebagai seorang feeling, ini nggak tahu ya, ini bisa belum tentu cocok buat rekan-rekan yang lain ya. Tapi buat saya yang feeling, karena saya berusaha memberikan pelayanan ngobrol lebih lama, Bi. Ya, orang feeling kan seneng ngobrol lama-lama gitu ya. Dan dari situ rupanya dapat repeat order gitu, Bi. Kayak gitu. Nah, makanya kalau buat saya feeling cocoknya seperti itu gitu ya. Dan beberapa klien saya itu udah kayak bestie sekarang, udah kayak sahabat. Kalau nanya tuh lama banget, udah kayak sahabat, Bi, beberapa klien saya. Itulah dampak orang feeling ya, kalau udah kenal orang gitu ya. Tapi rekan-rekan lain mungkin berbeda, yang thinking, sensing, intuiting akan berbeda. Maka cocokkan ya. Sekarang jam berapa? Khawatir ini. Oke. Udah jam setengah 7, Bi. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh kali, Bi ya? Boleh ditutup dulu mungkin ininya, slide-nya biar wajahnya kelihatan semua. Kita buka sesi tanya jawab Oh, ya. boleh, boleh.
Oke, tadi di chat juga ada yang nanya nih Kang Baik, baik. Fahrul. Mangga, mangga. Di stop aja itu share-nya. Oh, ya sharingnya di stop ya. Biar wajahnya kita kelihatan ya. Oke, siap, siap. Oke, Ini ada Mulia. yang dari Bang Ganteng Kaya Raya nih. Sensi kayaknya nih. Nama aslinya siapa nih? Tanya Bang Parul. Tadi katanya tambahan tarif misal tambah 1 jam ada biayanya. Apa Bang Fahrul nggak tega nentuin nentuin tarif? Bagaimana cara feeling bisa untuk menentukan tarif? Karena genetiknya pasti nggak tegaan. Hehehe, katanya gitu Kang Fahrul. Gimana Baik, tuh? bagus pertanyaannya. Memang saya nggak tega sebenarnya, nggak mau gitu. Nggak mau ya. Hmm. Nggak nyaman gitu ketika narif. Tapi saya berani berani narif ketika apa? Ketika mulai banyak orang. Contoh gini, jangan dulu ke situ deh. Kalau tes Steven datang ke kantor, normal biasanya harganya, Bi. Bener nggak, Bi? Gitu ya. Ya, Terus kalau ada orang minta ke rumah, beda nggak biayanya, Bi? dibedain Beda. kalau saya. Iya, karena apa? Ada effort kita, kita ngeluarin bensin, ada waktu lebih ke sana gitu kan. Hmm. Kemudian ada beberapa hal yang kita korbankan untuk datang ke sana gitu kan. Dampaknya apa ya? Dampaknya perlu ada tambahan biaya, betul nggak logikanya gitu ya? Awal-awalnya saya datang ke rumah orang itu harganya sama, Bi. Hmm. 500, Bi. Hmm. Rupanya banyak orang yang minta. Kan capek bisanya, Bi. Stres. Akhirnya saya tegas gitu supaya apa? Eh, Supaya orang ini bisa bisa terakat dapat semua gitu tesnya gitu. Mereka bisa eh, bisa difasilitasi. Akhirnya saya berani bilang kayak gitu. Kenapa bisa tega? Karena ada kondisi dulu gitu. ya, ya, ya. Bukan di awalnya apa langsung tegas, enggak. Awalnya saya melempem dulu gitu ya. Maksudnya nggak enakan dulu gitu ya. Tapi ujung-ujungnya Laki-lakinya belum keluar Kang Parul. betul, betul Tadinya nggak baru keluar. feelingnya doang. Dan Ditambah itu istri saya lakinya keluar sensing. dulu. Istri saya sensing kan, Bi, marah-marah. Kok ke rumah Eh, orang nggak ditambah sih? Sensingnya marah gitu. Oh iya juga ya, iya saya nurut deh akhirnya. Sensingnya kayak gitu istri saya. Akhirnya saya tetapin tarif gitu. eh, Artinya apa? Fitrahnya tetap saya nggak enakan di awal gitu. Tapi hmm, ujung-ujungnya saya harus tegas. Kenapa, Kak? Karena saya harus profesional ujung-ujungnya gitu juga. ya, ya, Ya. Kelihatan. Kalau thinking di awal udah tegas gitu kalau thinking. ya. Coach Rizal tuh ngajarin saya, ya. Coach Rizal tuh ngajarin saya dari awal. Di awal udah tegas tuh Coach Rizal. Sekian Hmm. angkanya. Jadi nggak bisa tawar-menawar lagi. Kayak gitu. Itu gaya thinking gitu ya. Oh ya udah ikutin cara kayak gitu betul. Tapi kalau saya di awal agak-agak ya negosiasi gitu ya. Ujung-ujungnya kan capek sendiri kayak gitu kan. Akhirnya tegas, Eh, akhirnya ujungnya tegas gitu ya. Ada lagi silakan, mau enggak? Oke, langsung juga boleh. Angkat tangan aja. Mangga, Biar mangga. ada dialog. So, kayak yang lain-lain. Oh, FPS. Mau langsung bicara boleh. Ada Kang Nanda juga tuh. Bang Ganteng. Mana? Sip, sip. Mandanda ya? Makasih Bang Parul. Itu Tiga Nanda, pilih. Mandanda apa Kang Nanda? Kang Nanda kayaknya tuh. Mungkin. Kang Nanda. Mungkin. Nanda siapa ya? Kang Nanda teman kita. Atau Mbak Nanda. Mandanda deh kayaknya. Mbak Nanda. Mandanda lagi berkembang nih, bagus nih, alhamdulillah. Oke. Saya juga malah apa tuh? Oh, Mbak Nanda. Mana Mbak Nanda? Nanda kan? Soalnya ada Nanda teman saya juga, teman kita juga. Oke. Baik, Oh, Bang ada Nanda. Boleh, pertanyaan? Kalau nggak ada dari saya ke pertanyaannya. Mangga, mangga, boleh mangga. konsultasi, Oh, boleh, boleh. Bang. Mangga, mangga. Ya, ini saya Robi Ngatin dari Bu Robi dari Samarinda ya. Oh, Samarinda ya, Dan silakan Bu. saya sudah kenal baik, sudah pernah berjumpa dengan Bunda Solverdenia, Oke. Bunda Day, Miss Day. Iya, inti ting. Nah, ini saya ini belum begitu apa ya, belum begitu intens dengan mengetes karena masih setengah-setengah PD gitu ya, dan Hmm. masih kesibukan juga. Nah, sementara saya untuk mengetes ini, saya untuk biayanya, saya kok ada keinginan, misalkan keluarga gitu ya, atau teman sekampus, atau yang kira-kira ah, saya lihat ada agak kurang gitu ya, mungkin secara ininya, keuangannya. Saya kok menentukan misalkan, sudahlah kamu beli voucher aja. Terus nanti untuk ngeprint, untuk ini ya terserah mau mau berapa gitu untuk administrasinya. Bagaimana kira-kira kalau seperti itu, teman-teman? Oh, jadi apa pertanyaannya? Ini buat solver den. Tadi kan manggil solver denia. Apa mau ke solver denia? Maksudnya gimana? Saya Enggak Enggak, ke dulu. ya ke Bang Fahrul dengan Oh, Bang Bang Faruk. Nazar. Oh, Boleh baik, baik. siap.
Jadi Saya ini pertanyaan itu, orangnya maaf, orangnya tidak tegaan dan saya sudah merasa cukup dengan gaji saya seadanya sebagai oh dosen gitu. gitu. Ya. Dan saya Boleh kesibukan sharing? utama saya itu Stephen itu bonus dan hadiah terindah dalam hidup Oh saya baik baik yang perlu saya bagikan begitu. Terima kasih. baik baik. Ya kalau kalau ibu kalau memang apa namanya menggunakan Stephen sebagai keilmuannya itu juga bagus juga gitu ya. Artinya apa? Tetap memberikan kebermanfaatan buat orang lain begitu ya Bu ya. Eh, kalau kalau nggak jadi profesi, ya tidak masalah juga karena kan pilihan ya profesi itu ya. Adapun saya berada di sini menjelaskan untuk orang-orang yang emang ingin menjadi profesi pilihan, Stephen menjadi profesi pilihan begitu. Dan yang penting memang kalau ibu senang dengan apa dengan keilmuannya itu hal yang udah hal positif bagus Bu ya. Dan siapa tahu nanti suatu saat ibu pun nanti akan tergerak untuk stres juga ujung-ujungnya menikmati itu gitu ya suatu saat gitu ya. Itu nggak tahu kan walau alam. Saya dulu pun nggak menjalankan gitu Bu. Saya selama 2 tahun itu Stephen tuh biasa aja gitu, hanya mendengar aja gitu ya, pingin tahu aja gitu ya, karena keilmuannya bagus gitu ya. Udah gitu saya Hmm. menguji coba kepada diri saya dan orang lain. Barulah Ya. ketika bermanfaat baru saya menekuni lebih dalam gitu. Dan ujung-ujungnya karena kebutuhan uang juga akhirnya saya tes juga gitu ngasih tes buat orang lain gitu Bu ya. Nggak masalah Bu jadinya Bu. Khawatir saya salah menyampaikan boleh Bi ditambahkan Bi. Oke, baik Bu 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 dosen, Bu Robi Ngatin. Jadi kalau saya sih juga sama orangnya nggak tegaan Bu. Cuman saya lebih kuatnya adalah ke etika bisnis. Ya ketika etika bisnisnya ditentukan minimal 500.000, ya saya nggak mau gitu ya. Saya dulu awal-awal Bu pernah banyak orang yang tes nggak bayar ke saya. Gara-gara apa? Hmm. Gara-gara saya terangkan manfaatnya Steven, ngumpul orang di rumah saya tuh, pakai mau tes tuh. Saya nggak bilang dulu ini berbayar gitu, tes-tes saja. Pas sudah bertes itu, pas saya tagih dia nggak mau bayar. Oh, kirain saya nggak bayar gitu. Saya biasanya biasanya mengakalinya sekarang nih kalau dalam kumpulan seperti itu, saya nih punya sahabat dokter. Saya konsultasi tentang keadaan kesehatan saya. Kira-kira dokter itu yang sahabat saya minta bayaran nggak? Ya enggak lah Pak. Namanya sahabat Bapak. Nah sama nih, saya juga sama nih sahabat Anda semua nih. Lagi ngomongin Stevie nih. Ngomong aja Stevie, nggak apa-apa nggak bayar. Kalau Anda penasaran, pengen ke lab. Misalnya saya penasaran nih. Kayak saya kurang kurang yakin nih. Udah ke lab aja. Kira-kira kalau ke lab bayar nggak gitu? Pasti bilang bayar kan. Ya sama nih kalau ke alat saya nih kayak ke lab gitu ya. Saya sampai ngomong gitu Bu Robingnya. Eh, maksud saya memang saya pun nggak tegaan, tapi dalam dalam pikiran saya akhirnya gitu kenapa harus bayar segitu 500 minimal? Itu tadi etika bisnis yang dibangun oleh Steven ya. Sehingga kalaupun ibu tadi kayak tadi jangan diumumkan Bu gitu loh. Jangan diumumkan. Jangan biar etika bisnis Iya, iya. terjalan gitu. Jangan diumumkan bahwa harganya Iya. sekian gitu loh. Tetap end user dari 500 minimal. Sehingga tadi bisnis ekosistem bisnis terjaga ya. Saya nih cabang yang orang nawar di bawah 500 nggak pernah saya kasih gitu. Walaupun saya pasti untung di bawah 500 juga. Kenapa? Karena saya menjaga ekosistem ya ekosistem bisnisnya nggak berubah gitu. Ya kalau saya begitu Bu. Insya Allah sampai hari ini walaupun biasanya saya nambah gini, gini aja deh ke saya kalau mau nawar segala macam nggak usah nawar karena memang nggak enak emang etika bisnisnya. Udah konsultasinya nggak usah bayar atau yang lain-lain lah yang saya tambahkan sebagai apa namanya untuk menghilangkan ketidakenakan itu. Kalau saya gitu Bu Robi. Bu Robi Ngatin. Jadi kalau saya insya Allah nggak bakal kecuali memang sekalian gratis ke saudara ke apa gitu sekalian. Jadi Iya. akhirnya nggak ada harga gitu. Terus ya saudara saya gratis aja lah atau ponakan gratis aja gitu sekalian. Kurang lebih gitu Bu Robi Ngatin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semoga ini ya jelas ya Bu ya. Ada pertanyaan nih. Ya. Abi ini Oh, Bi. ente Bu Oke. Rita dari Bandung tuh. Tanya Bang, kalau sekolah-sekolah itu single fighter atau ada tim? Baik. Masih belum pede sendirian presentasi. Oh baik Enaknya baik. tim atau single Saya fighter? saya dulu dulu sama kan dulu kan bareng Coach Rizal ya. Karena kan Hmm. belajar sama Coach Rizal itu bareng tim. Karena Coach Rizal thinking, surat menyurat itu pasti wajib Bi. Ya Bu ya. Hmm. Jadi gayanya setiap orang genetiknya beda ya. Gaya thinking formalitas perlu, maka surat ada platformnya. Makanya saya dan Coach Rizal itu di dalam wadah komunitas namanya Madrasah Keluarga itu bikin platform pendidikan gitu. Boleh dicek ya di IG-nya ya. Itu kita ngasih pelayanan parenting tuh ke sekolah-sekolah ya. Itu tim
pakai surat, terus apalagi datang nawarin pelayanan parenting gratis, ujung-ujungnya ada Steven juga kadang kayak gitu gitu ya. Ada kadang juga langsung nawarin Steven gitu ya. Kalau sekarang saya langsung kadang nggak pakai parenting, langsung Steven aja langsung biar cepet eksekusinya. Parentingnya malah nomor 2 gitu kadang kayak gitu. Ya. Nah, eh, pernah single, pernah tim juga kayak gitu saya gitu. Tapi kalau sekarang ini saya lebih kepada single. Lagi coba bangun tim, udah ada satu orang nih anak udah tes Steven orangnya, mahasiswa tapi belum saya kader, masih ada kesibukan, tapi orangnya udah mulai tertarik belajar Steven gitu. Lagi saya kader satu orang. Nah, satu orang pun saya single pun sekarang ini alhamdulillah bisa bisa mendapatkan cepat ya 100 tes dalam waktu 6 bulan ini ya. Nah, gimana caranya supaya apa namanya? Tipsnya, triksnya ya. Kalau kalau saran saya tips triknya jangan ngikutin cara orang lain. Ikuti cara genetiknya apa Burita. Oh, Burita feeling ya. Berarti boleh tuh ikutin cara saya. Contohnya gimana? Feeling itu jangan diribetkan oleh hal-hal teknis. Surat menyurat nanti aja. Apalagi proposal nanti aja. Terus gimana? Yang penting pakaian rapi, siap senyum, ramah, datang baik-baik kepada pimpinannya, yayasannya atau komitenya atau kepalanya. Tiga itu ya, ayah bunda ya, teman-teman ya semua ya. Jadi datang ketiga itu ya, yang punya kuasa ya. Siapa? Ketua yayasannya atau kepala sekolahnya atau komitenya atau POMG-nya ya bahasanya gitu ya. Nah, datang ketiga itu. Perlu surat nggak? Kalau menurut saya orang feeling ngomong aja dulu gitu. Dan itu yang saya lakukan nggak pakai surat. Dan itu bahkan saya pernah datang ke sekolah nggak pakai surat, ngobrol-ngobrol, besok kemudian suruh datang lagi bawa surat, langsung tes, dapat berapa puluh tes. Aneh, Ya. nggak pakai gitu. Tapi kalau Coach Rizal itu pakai surat dan banyak juga tesnya dulu, betul betul nggak? Kenapa perlu pakai genetika supaya kita pede gitu maksudnya? Bukan soal nanti bakal terjadi berapa tes ya enggak. Fitrah itu, genetik itu ketika kita menjalani sesuatu dengan menggunakan genetik kita punya punya kepercayaan diri tinggi loh itu ayah teman-teman ya. Saya percaya diri dengan banyak ngomong, udah saya ngomong aja gitu. Nanti aja soal surat menyurat. Malah saya pusing kalau banyak surat menyurat gitu, nanti aja. Kalau Anda thinking, maka persiapan senjata itu ya, surat, proposal persiapkan. Dasar-dasarnya rujukannya apa gitu ya. Formalitasnya perlu di ini. Kalau Anda intuiting, siapkan juga kebutuhannya apa. Sensing, siap juga transaksinya gitu ya. Sensing kan gayanya transaksional gitu kan. Datang, siap kasih tes, nanti kasih hitung-hitungan yang jelas gitu, berapa gitu ya. Kayak gitu ya gayanya. Karena itu buat PD sensing gitu. Ya. Nah, tuh kepala yayasan, kepala sekolah, komite ini yang saya pikir yang berpengaruh ya. Jadi kalau kalau nggak pede kayak gitu ya, lihat genetiknya dan yakini bahwa kalau feeling itu hebat meyakinkan orang, apalagi feeling introvert, orang yang paling hebat meyakinkan orang lain. Feeling extrovert kan orang kedua yang bisa meyakinkan orang lain sebenarnya kan, gitu ya Bu Rita ya. Ada lagi nggak nih? Oke, di chat. Oke, dia ini aja. Ini Kang Ganteng siapa? Bang Ganteng kaya Oh, ini raya siapa menguatkan sih dia? aja. Katanya membayangkan karena sesama nih dengan Kang Parul nih, feeling Oh sensing iya nih. sama. Saya tahu orang siapa ini. Saya tahu Ya. orangnya siapa ini. Iya emang sensing gitu ya, sama uang itu radarnya tajam gitu mereka itu ya. Dan apa namanya? Kalau pulang ke rumah pasti kalau ngasih oleh-oleh itu senyumnya lebar gitu sensing itu kalau dikasih oleh-oleh. Bahkan kalau lagi ribut-ribut kasih hadiah dikit aja udah seneng jalan-jalan udah seneng dia tuh kayak gitu-gitu kadang. Kadang mulai mengobrol gitu ya. Ya kayak gitu ya kalau punya isi sensing atau pasangan sensing ya. Begitu apa nih? Oke. Banyak jalan menuju Roma, banyak juga orang yang berjalan ke situ. Maka buat jalan baru. Oke, boleh ya gitu. Bagus, Pak. Ya, betul. Bang Ganteng ini ya. Ini kalau pertama kali Oke. ketemu kita kan belum tahu MK-nya. Nah, betul. Kayak gini, Pak. Makanya kalau tahu nggak, Pak? Pak Yang ya. Tahun lalu 2023 saya ngasih gratis tes Stephen berapa, Pak? Saya ngasih tes Stephen senilai 3 juta. Berapa tuh? Mas, Berapa coba kira-kira? 20 ya? 20 orang. 20 20 tes orang. gratis bayangin. Saya berani belum ngeluarin itu. Orang feeling itu tabiat uangnya itu resiko dia. Tekad. Tapi balasannya besar juga gitu. Ya. Artinya apa? Kalau buat kami orang feeling yang perasa ini nekat dia. Tapi hitung-hitungannya ada tapi nggak begitu detail gitu hitung-hitungannya. Cuma yang tahunya gini, kalau kita ngasih pasti dapat gede gitu. Pernah saya ngasih gratis tapi nggak ada tes pernah.
Pernah kayak gitu. Tapi Allah ganti di tempat yang lain. Kayak gitu ya. Artinya apa? Eh, makanya ngasih aja nggak apa-apa. Sebaiknya ngasih aja Pak. Ya, Pak yang saya modal tuh bener-bener modal gitu. Saya ngeluarin uang sampai 3 juta. Jadi nggak langsung 3 juta ya. Pelan-pelan saya beli voucher berapa? 5 voucher gitu ya. 10 voucher beli gitu. 1 sampai 2 voucher saya siapkan buat tes gratis. Saya korbankan itu dulu gitu. Dan dampaknya lumayan juga, membantu juga gitu. Jadi pas tahu MK-nya enak tuh ngobrolnya. Oh, kepala sekolahnya feeling. Oh, saya ngerti kayak gini pendekatannya. Oh, kepala sekolahnya sensing. Baru saya langsung hitung-hitungannya segini ya gitu ya. Saya kayak gitu ke ketua, ada satu ketua yayasan di SD, salah satu SD swasta di Serang. Wakil ketua yayasannya itu sensing. Yang dia orang berkuasa gitu di situ ya. Karena ketua yayasannya nggak di situ. Kemudian, oh karena sensing, langsung saya dilihat gini Bu ya angkanya segini, kalau untungnya segini, gini, gini. Kalau Ibu pakai dapat tesnya sekian, dapat untungnya lebih gede lagi Bu. Oh siapa, siapa? Nanti besok Pak ya, nanti Bapak ketemu lagi saya jadi akhirnya. Jadi itu tes. Emang enak ya kalau udah tahu MK-nya. Termasuk kepala SDIT, kepala SMPT Aliza itu, orangnya kan thinking ya. Kan orang feeling pembawaannya menaklukkan thinking, tapi saya nggak mau begitu dominan ya, khawatir mengganggu ya. Gaya saya adalah saya nggak terlalu intervensi, tetap saya jaga kekuasaan dia gitu ya. Kemudian dengan cara saya berikan logika aja, dan memang saya ngerti nggak akan cepat langsung masuk ke pikirannya orang thinking. Yang saya lakukan adalah saya datang berkali-kali, itu pun harus izin dulu. Kalau nggak izin nanti dia ilfil sama kita ya. Orang thinking itu harus izin dulu. Kalau pernah saya nggak izin ke thinking, marah dia. Marah orang thinking gitu ya. Maka memang perlu harus ngasih tes gratis itu perlu gitu ya. Maka berkorbanlah rekan-rekan semua, dan insya Allah gantinya lebih besar. Ya, anggap aja itu buat kebaikan kepala sekolah juga, supaya dia juga bisa mengetahui dirinya, supaya sekolahnya pun dia ngerti memanage dengan baik sesuai genetiknya dia gitu. Ya, dampaknya insya Allah kita diberikan tes Stephen. Gitu ya, Pak Yang ya. Nih Bu Mariam ada pertanyaan nih. Biasanya Mangga. berapa persen Bang untuk ngasih fee ke ketua yayasan atau ke komite atau kepala sekolah? Saya sampai sejauh ini paling tinggi itu 60.000 sampai 70.000 paling tinggi Oke, per tes berarti di ya. bawah 20% ya? Ya, kebanyakan adalah 10%. 10%. Oke, 50.000 kurang lebih ya. Betul. Beberapa orang memang ada kepala yayasan atau kepala sekolah yang kadang protes, kok kecil amat Pak, kadang ada kayak gitu. Iya. Saya kadang pakai bahasa negosiasi, iya insya Allah saya memberikan pelayanan yang terbaik, saya bilang kayak gitu. Saya sudah tes sekian, saya bilang gini, udah gitu eh, saya punya kemampuan, makanya harus ada portofolio yang bisa dibanggakan gitu ya, walaupun Hmm. bukan di bidang psikologi, tapi bilang aja apa yang kira-kira nyangkut, ada sangkut pautnya dengan Steven gitu ya. Misalkan jadi rekan-rekan semua belum pernah ngasih tes, tapi rekan-rekan pernah ngasih parenting, itu jelasin pernah parenting. Hmm. Kalau saya ngejelasinnya apa, saya pernah menjadi penulis majalah nasional di Bandung. Jadi dia tahu, oh saya ini posisinya orang yang bukan ece-ece gitu loh, bukan orang yang biasa gitu maksudnya. Jadi rekan-rekan juga perlu punya pengalaman yang ada sangkut pautnya dengan psikologi, Stephen atau parenting atau apapun itu yang berhubungan dengan karakter gitu. Cari tahu itu. Itu bisa jadi daya tawar, supaya nanti ketika mereka itu nawar, mereka nggak berhenti nawar gitu jadinya. Ya rekan-rekan semua ya. Tuh ada tuh Ya, Bang Yaya gitu. Saya tinggi mudah dibujuk sama Pak Najar. iya ditaklukkan Bilang Pak. ketiga. Pak Yaya udah cocok Pak, ketemu Pak Nazar aja belajarnya Pak. Ya cocok Pak, udah bisa ini Pak, aman Pak. Kalau di sekolah Kak, harganya tetap 500.000. Kalau saya ke rumah itu saya minta nambah 100 sampai 140 tergantung lokasinya ya. Bahkan saya pernah datang ke Bogor buat hmm. buat Steven satu keluarga. Hmm. Itu tarifnya lebih tinggi lagi, nambah lagi 200.000, 300.000 kayak gitu. Ya. Kalau di sekolah 500.000 kayak gitu. Jadi saya Proses nggak kita closing nawarin. lebih mudah ke kepala yayasan, kepala sekolah atau komite. Oh, nah ini beda-beda nih. Setiap wilayah beda-beda. Bahkan saya pernah datang ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya dia nggak mau nggak mau ambil alih. Kan kepala sekolah lebih berkuasa daripada komite ya, bener nggak? Hmm. Karena saya nggak sempat ketemu ketua yayasannya. Ketika ketemu kepala kepala sekolahnya, itu dia nggak mau ngurusin bi. Saya bingung tuh saat itu, kok kepala sekolah nggak mau ngurusin, saya bingung saat itu. Akhirnya ke Hmm. komite, ya udah saya datang komite aja. Karena kepala sekolahnya merekomendasikan ke komite. Komitenya mau ngurusin, alhamdulillah tuh ya. Karena saya jelasin komite pun nanti akan ada kontribusi, saya bilang gitu ya. Kemudian kepala sekolahnya tinggal ACC aja bi.
dan Hmm. mau. Jadi gitu, tergantung dulu siapa nih yang mau ngasih ACC. Tapi paling tinggi adalah yayasan, ya. Harus dipahami yang paling tinggi apa? Yayasan. Kalau yayasan sudah ambil alih, berarti pengaruhnya paling besar gitu ya. Baru kedua adalah kepala sekolah, wakil kepala, dan komite yang terakhir. Jadi itu hierarkinya ya, hierarki siapa dulu yang sudah datengin gitu ya. Paling mentok ya datengin komite lah. Oke. Apalagi nih? Udah ya? Oke, untuk perjalanan nggak ada lagi. Ada yang mau langsung ngomong? Mau Enggak. Saya jam Om 7 Irene. udahan ya, jam 7 Pak Bi. Baru siap-siap ada Ya. tes Titin. Oh siap. Ya, Jam 7 berangkat lagi. 12 Ya, menit lagi. Silakan tadi Ya. ada yang mau bicara? Om Irene. Om Om Irene. Ireni, silakan Om Ireni. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. perkenalkan saya Umi Reni. Ya, Ya, Mi. Pak Fahrul Rozi, alhamdulillah ya pagi ini pencerahannya memberikan semangat gitu ya. Masya Allah. Eh, banyak strateginya yang saya catat gitu kan ya, yang insya Allah ke depan bisa lebih baik gitu ya. Karena yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya tadi kan bicara ekosistem bisnis terjaga. Nah, sambil cerita aja kalau saya buat apa landing page itu di harga 750.000 per tes dan itu sekali tes tuh ada pernah satu hari di Bintaro tuh 11 orang. Oh, Nah, Masya Allah. tapi kalau dilihat dari eh, apa ya perjalanannya, saya pernah mengalami yang namanya 12 25 ikutin target gitu ya. 11 sampai 300 gitu ya. Nah, tapi yang tahun ini itu sampai hari ini itu tetap baru 23 ya. Lebih banyak free dihabisin lah gitu. Nah, pertanyaannya kan doa itu jangan di apa tadi istilahnya Cancel. kata-kata Jangan di jangan cancel. di cancel ya. Jadi target saya 300 gitu ya. Nah, saya mau jadi refleksi diri apakah karena saya di landing page saya cantumin 750 itu menjadi apa sih ketika orang baru mau lihat landing page oh harganya segitu itu menjadi sesuatu yang orang jadi ah nggak jadilah gitu. Apa gimana ya, Pak? Makasih. Eh, ya sama-sama, Bu. Jadi gini, Umi, eh saya hebat juga ya, pernah 11 orang 750.000, keren tuh. Keren banget. Saya belum pernah sampai kayak gitu. Hebat Umi ya. Eh, Januari kemarin memang dapat di keluarga Nuskin ya. oh Maksudnya gitu. yang ya, kebetulan keluarga Per tes Nuskin 750 ya. dia itu linknya pilot keluarga-keluarga besarnya itu jadi ngumpul di satu rumah gitu loh. Oke, baik-baik. Itu kan berarti wajar ya, karena memang kondisinya juga middle high ya, middle high ke atas ya kayak Iya, gitu ya, wajar. heeh. Mereka Cuma lebih cepat sekali mereka lebih cepat tes. eksekusi kan. Iya, betul. Betul, itu hal wajar. Tapi kebanyakan orang di Indonesia adalah mereka adalah orang-orang menengah ke bawah, betul nggak? Betul. Maka Apalagi saya pasar, ada di Teluk Naga. betul. Maka kalau ketemu menengah ke bawah ya memang harganya sebaiknya kalau menurut saya normal dulu. Kalaupun dinaikkan pelayanan berarti kan harus ada pelayanan lebih gitu kan. Apa yang mau diberikan dari angka tambahan itu gitu. Saya pernah juga ngasih ngasih pelayanan. Saya itu lagi coaching salah satu pengusaha di Serang, pengusaha sukses di pemancingan ikan. Omsetnya mungkin mendekati miliaran dia itu. Saya lagi bantu coaching ya. Padahal saya belum ini ya, baru baru tapi saya udah ikut Steven tematik bisnis ya, udah alhamdulillah dari Kang Monde saya udah ikut sekali kayak gitu. Nah, jadi sebaiknya kalau menyasar yang pasar yang banyak itu ikutin dulu standar sensing kalau bisa ya, harga yang sama dulu gitu. Kalaupun mau dilebihkan bisa nambah lebih, tapi harus diperhatikan pelayanan apa yang bisa diberikan gitu kan. Unique selling point apa yang bisa ditampilkan begitu ya. Dan eh, kalau ketemu middle high itu kan nggak selalu kan, betul nggak? Saya juga pernah ketemu kayak gitu ya. Saya pernah tes di kalangan yang jet set begitu ya. Di kalangan jet set bahkan dia temannya Soeharto. Saya pernah tes. Dia temannya Soeharto masih hidup. Temannya Soeharto masih hidup di Serang. Itu sekali tes satu keluarga dia berapa banyak tuh tes tuh ya. Nah, itu bisa bisa dengan mudah kita memberikan harga tinggi begitu ya. Tapi kalau kebanyakan orang sebaiknya harga yang normal dulu aja gitu. Kalaupun mau dicantumkan 750 itu boleh sebutkan item-item pelayanannya apa aja yang membedakan itu, apa yang menjadikan Umi Reni itu berbeda dari promotor lain gitu ya. Itu penting kayak gitu. Kalau saya sendiri saya nggak mencantumkan itu Umi. Kenapa? Karena pola pola saya dan istri saya gitu ya, sensing itu nggak cocok gitu ya. Saya daripada ngikutin cara pola itu, saya mendingan akur dengan cara istri dan saya gitu ya.
Karena pola bisnis saya ngikutin juga pola di rumah gitu ya. Makanya saya nggak mencantumkan harga tinggi dulu, nanti dulu. Saya kasihnya harga yang standar dulu aja, 500.000 atau 600.000 gitu ya. Barulah ketika ada minta sesuatu, baru saya kasih harga tinggi ketika memang ada pelayanan lebih gitu ya. Gitu, Umi. Baik, Terjawab terima nggak ya? Apa kasih. Oke, terjawab, ya terjawab. Umi Reni mah intuiting kan? Oh, intuiting Ya, wajar. intuiting introvert. Iya, Wajar banget itu. iya. Maka tadi Perfeksionis orangnya. mungkin apa didetailkan layanan apa yang akan didapatkan sebagai UVS-nya ya, unique Iya. point selling-nya. Yang Oke. berbeda ya, jangan sama dari orang lain gitu, Umi, kalau bisa. Oke, siap. Ada lagi nih, apakah semua dapat fee masing-masing 10%? Semua bank? Oh, enggak, tentu enggak ya. 10% untuk seluruh ya, Kak Bahrul ya. Iya. Iya. Sebaiknya ngasih untuk lembaga atau personal jika kepala di SI. Oke. Jadi Ngomongnya kalau gini yang kalau saya. disarankan oleh Ayah Farid mah biar tidak ada japrem, nyerahinnya memang ke lembaga bukan ke perseorangan. Walaupun ke perseorangan kita niatkannya ke lembaga. Ini buat yayasan gitu ya. Ini buat siapa? Karena jangan sampai ada dalam tanda petik kayak japrem. Itu ajaran dari Ayah Farid sebagai etikanya. Jadi kita memberikannya ke lembaga walaupun nanti eksekusinya dia mau dibagi gimana terserah. Tapi kita omongan bahasa kitanya ini untuk yayasan, untuk apa? Ini untuk komite, gitu, untuk buat pribadinya dan seterusnya ya. Karena itu bagian dari apa etika bisnis yang diajarkan oleh Ayah Farid. Jadi jangan sampai ada namanya jatah preman karena kekuasaannya dia nggak ngapa-ngapain dapat uang gitu. Ayah Farid tidak berkenan tuh. Jadi harus dibahasakannya untuk itu, untuk apa namanya, untuk lembaga gitu ya, gitu. Betul, betul. Oke, masih ada. Kalau nggak ada nih Kang Pahlun juga masih harus ke ada tes. Tapi saya ingin kalau masih ada solver di sini saya pengen ada insight dari solver nih Oh tentang iya, Kang boleh, boleh. Pahlun. Mangga, mangga. Mana solver ada nggak di sini? Ada, harus dimanfaatkan solver. Solver Iya, lupa. Lupa harus diberdayakan. dimanfaatkan nih. Solver masa nggak dimanfaatin ilmunya? Solver Lupa, dan Umi. dia mendengar suara saya. Iya, dengar. Nah, Nyimak. saya minta insight nih tentang Kang Fahrul dan kepromotorannya. Boleh, Solver. Speak up. Ini, ini bukan panggung saya, ini Nggak saya apa-apa. menyimak luar biasa. Ya, dan apa tangkapan Solver dan dia apa yang dilakukan Kang Fahrul itu kayak gimana gitu maksud saya? Minta koreksi solver. Guru nih, insting. Oh, justru saya mengambil hikmah luar biasa dari Kang Farul Hikmah ya. itu penting. Alhamdulillah. Nah, Kang Farul ini benar-benar menjalankan jalur barokahnya ya kalau di genetika Hmm. rezeki. Yang dia nggak teknis, dia nggak sibuk ke teknis, dia nyantai banget dia di rumah gitu kan. Terus dia ngobrol itu tuh feeling banget. Tidak saya Hmm. temukan irisannya dengan mesin kecerdasan yang lain pendekatannya itu feeling-feeling banget. Nah, pada Hmm. saat kita berada di jalur barokah itu kan berarti berada di titik puncaknya bersyukur dan Hmm. bersyukur mensyukuri fitrah kita, mensyukuri genetik kita itu mensyukuri yang tinggi. Maka sebenarnya eh, Kang Fahrul tinggal menambah speednya saja, kemudian menambah kedalaman energinya, itu langsung melejit itu. Amin, amin. Udah tahu banget jalurnya Kang Fahrul. Barokah insya Allah. Masya Allah. Amin. Ditambah ini solver. Iya, Baca nggak Itu nih? iya, salah satu ilmunya. Saya baca ini solver. iya. Ini. Magnet Oh, rezeki. Masya Allah, luar biasa. Iya, iya, iya. Saya orang pertama yang Maaf, beli loh. Bener nggak, Abi? Saya Ya, orang pertama yang beli ya. Di iya, oke. ya, Yang iya. beli dari tim Itu cetakan, Rumah Stephen Banten Kang Fahrul pertama beli. iya, iya. Rumah Stephen Banten yang pertama beli. Itu cetakan pertama, maaf, masih banyak yang tidak tepat di penulisan. Oh iya, nggak apa-apa. Mm-mm. Solver ini udah bagus banget kok. Alhamdulillah. Iya, jadi kayak skripsi dia. Ya, ya. Terima kasih, jazakallah khair. Makasih banyak Solver Denia, Iya, Ki. insight-nya keren banget ya. Dan mungkin saya ingin nambahkan tentang Kang Parul ini. Eh, Beliau itu beneran, jadi ke saya ngechat apa macam-macam, selalu konsultasi ya. Saya yakin bukan dia nggak tahu, tapi mungkin ingin validasi, ingin penguatan gitu ya. Dan penting memang yang disebut itu mentor, eh, mungkin menganggap mentor ke saya, sehingga kalau ke mentor maka ada hal-hal strategis dia validasinya ke saya.
Dia seringnya ya saya ngerti karena beliau adalah feeling sesama feeling dengan saya. Biasanya pakai suara ya Kang Parul ya. Jarang nulis Ya ya. voice note. Selalu kayak gitu. Voice note. Gak apa-apa saya juga suka balas kayak gitu. Jadi teman-teman yang lain juga boleh silakan terutama di timnya RSB. Saya sangat membuka kalau ada hal-hal yang mau diobrolkan. Nggak harus dengan bisnis. Kang Parul kadang-kadang nggak ngomong bisnis Kang Parul ya. Hal-hal Ngomong yang keluarga juga kadang. ya keluarga juga omongkan aja ya. Karena memang saya kata Soldania sampaikan di chat tuh, memang saya membangunnya seperti keluarga gitu. Nama saya juga Abi disebutnya ya tadi biar jadi bapak lah ya gitu. Dan di sisi saya Umi juga jadi Uminya teman-teman semua. Oke baik silakan mungkin Kang Paru ada closing statement pernyataan terakhir sebelum kita tutup. Baik, saya share screen satu slide ya, Oke boleh. terakhir ya. Baik, rekan-rekan semua, ada pertanyaan. Biasanya kan kalau ingin bersemangat itu kan perlu motivasi, betul nggak? Ya. Pertanyaannya, apakah perlu motivasi? Perlu nggak? Repot kalau menurut saya, kalau kita perlu motivasi terus. Hmm. Karena sejatinya motivasi itu adalah bonus aja. Karena kan ikut training apa, jadi semangat saat itu, kemudian bersemangat mengerjakan sesuatu, itu bonus aja karena ikut training itu gitu ya. Pertanyaannya adalah, bukan pertanyaannya, tapi nggak? Kira-kira setiap orang yang ikut motivasi kadang melempem nggak di tengah jalan? Iya. Iya, seperti itu. Itu yang saya rasakan. Kok saya kalau ikut motivasi, training, apapun itu, bersemangat di awal, kemudian nggak semangat lagi gitu ya. Rupanya itu penting nggak motivasi? Penting. Tapi buat saya ada yang lebih penting daripada motivasi. Apa itu? Adalah mengambil alih tanggung jawab diri kita terhadap diri kita sendiri dan keluarga kita. Maka ketika rekan-rekan nggak mau menjalankan Steven, misalkan rekan-rekan yang perlu dana dari Steven gitu, misalnya dari uang dari Steven, maka jangan berharap dari motivasi. Bayangkan aja masa rekan-rekan lagi tertekan, bayar bayar ini kurang, bayar ini kurang begitu ya. Perlu dimotivasi saat itu nggak bisa, lagi stres gitu ya. Apa yang dilakukan? Sadar diri bahwa bahwa hidup itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing, maka melangkahlah dengan tanggung jawab itu dan yakinlah kalau dengan tanggung jawab itu Allah bantu pasti gitu aja ya. Jadi motivasi penting penting, tapi ada yang lebih penting yaitu adalah kesadaran diri kita terhadap tanggung jawab yang harus kita tuntaskan gitu teman-teman. Kalau itu berhubungan dengan uang apa itu bisa kok dengan tes Steven juga gitu ya, atau dengan trainer Steven atau jadi solver begitu ya. Maka Steven saya pikir akan menjadi profesi ketika kita sadar kita punya tanggung jawab yang memang perlu dibantu nggak dari Steven gitu ya. Kalau udah tahu itunya maka motivasi nggak selalu perlu setiap hari gitu rekan-rekan semua. Saya kira itu. Saya minta maaf atas segala yang saya sampaikan, mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya Abi ya sama Umi waktunya, dan rekan-rekan semua yang Ya. sudah mau menyimak belajar dari saya. Dan saya pikir itu saja. Terima kasih. Saya minta maaf atas kesalahan saya dan yang benar hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Parul sharingnya. Ditutup mungkin materinya. Kita akan foto bersama dulu. Sesi pengawetan Boleh. ya. Sesi pengawetan. Oke, ini ada berapa halaman? Bentar Kang Parul, Oh ya, materinya di stop ya. stop share dulu. Oke, ada 2 halaman ya. Oke, yang bisa buka silakan. Kita akan foto halaman pertama dulu. Oke, dan fotonya terutama di grup RSW akan saya bagi. Bagusnya di di sosialisasi ya, di medsos ya, biar diramaikan karena eh, eh, niat kami di RSB ini adalah siar Steven. Sehingga yang kami undang bukan hanya promotor Steven Banten loh, ya termasuk dari genre macam-macam saya sebarkan kok ini banyak ya. Sehingga bukan hanya untuk kami. Kami ingin ini adalah bagian dari siar kita untuk menyebut. Oke, kita akan foto 3 halaman pertama dulu. Oke, Steven gue banget. 1, 2, 3. Oke, halaman pertama. Siap-siap halaman kedua. Halaman kedua. Oke. Halaman kedua. 3, 2, 1. Oke, mantap. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan kalau udah deal dengan Miss Hidai. Kalau enggak mungkin minggu depannya lagi tanggal 7 ya. Tanggal 7 Juli sudah pasti dengan Solver Solver Ferry. Siapkan banyak pertanyaan. Kalau mau gali-gali tentang Solver Ferry silakan dilihat pensosnya sehingga dapat pertanyaan yang tajam. Beliau itu solver monetasi.
solver yang konsentrasinya adalah bagaimana menjadikan uang semua aset yang kita miliki karena dia ideal in extrovert. Sehingga teman-teman nanti di 2 minggu ke depan yang sudah pasti jadwalnya siapkan pertanyaan karena judulnya nggak ada. Judulnya adalah tanya solver Ferry gitu ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallah. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semuanya bagi teman-teman yang mau WSLT tematik parenting jam 9 kita akan mulai ya. Boleh daftar ke Mbak Obi itu. Mana Mbak Obinya di sini kan? Mbak Obi siap terima daftar ya kalau mau ya. Oke. Makasih, sampai jumpa minggu depan atau minggu depannya lagi kita lihat nanti dealnya yang waktu dengan Miss Hidayah. Terima kasih.